Pada bincang hari ini saya diberikan kesempatan itu ada 3 poin. Pertama itu poin-poin untuk menyampaikan tentang HAM itu adalah pertama dasar-dasar hak asasi manusia itu. Yang kedua adalah refleksi pelanggaran dan kejahatan HAM. Dan ketiga itu adalah advokasi pelanggaran HAM. Nah, itu 3 itu. Jadi kalau dasar-dasar HAM itu kalau kita runut lagi di Indonesia, HAM itu sebenarnya telah diperjuangkan, telah dilakukan oleh rakyat Indonesia itu ketika zaman pra-kemerdekaan. Nah, zaman pra-kemerdekaan itu tepat itu cikal bakalnya lahirnya benar-benar ada nampak HAM itu lahir itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu kan tanggal 20 Mei 1908. Nah, itu bisa kalau dalam versinya versi sejarah pemerintah, kalau Bung Tomo itu adalah awal lahirnya organisasi pertama, tapi di versi-versi sejarah lain kan beda. Nah, setelah itu nanti ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada organisasi Indisparci. Indisparci ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Belanda untuk pemuda Indonesia. Nah, disitulah tonggak lahirnya hak asasi manusia di Indonesia itu lahir gitu. Adanya organisasi itu lahir. Jadi organisasi seperti Budi Utomo itu kan kita katakan itulah bentuk ekspresi, membebaskan ekspresi bagi rakyat Indonesia. Jadi ketika orang berorganisasi itu otomatis dia sudah menegakkan HAM-nya. Nah, itu. Nah, kemudian poin kedua itu adalah ketika Indonesia merdeka itu kan jelas sekali ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwasannya rakyat Indonesia itu adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu adalah bentuk dari butir-butir hak asasi manusia itu harus ditegakkan di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian lanjut setelah Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai Reformasi, itu gejolak-gejolak HAM itu terus ada seperti itu. Nah, tepatnya dan yang harus kawan-kawan ingat, Abang dan kawan-kawan harus ingat, di tahun 1999 itu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, disitulah baru negara kita mengkonsepkan undang-undang tentang hak asasi manusia itu seperti yang ini. Nah, contohnya Pak ya. Nah, ini dia Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah, pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini nanti bisa pokoknya bahan-bahan yang menjadi pendukung diskusi kita nanti saya kirimkan kepada kawan-kawan seperti itu. Nah, jadi dari awal undang-undang ini lahir, undang-undang ini kan lahir setelah Orde Baru, awal dari reformasi seperti itu kan. Nah, ketika reformasi itulah seperti LSM, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat itu banyak muncul, lebih banyak dari sebelum reformasi seperti itu. Nah, ketika itu, jadi itu sejarah singkat di Indonesia. Jadi pada sebenarnya
hak asasi manusia itu adalah kodrat yang melekat pada diri manusia itu sejak manusia itu lahir, sejak dia lahir seperti bayi, kemudian besar dan sampai dia meninggal, itu udah ada yang melekat yang menempel di diri manusia tersebut. Nah, yang menempel itu adalah hak asasi manusia tersebut. Nah, itu. Jadi suatu kodrat, kita tidak bisa mengatakan HAM itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan kalau HAM itu adalah bentuk sebuah keniscayaan yang ada di diri seorang manusia, tapi itu adalah bentuk kodrat. Nah, itu bentuk kodrat yang memang udah ada di diri kita masing-masing sebagai manusia seperti itu. Nah, jadi yang harus kita ketahui, dasar-dasar dari HAM itu ada 9 yang konsep dasarnya itu sesuai dari ini tadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, konsep dasarnya itu pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam adalah hak atas rasa aman. Yang ketujuh adalah hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Yang 9 adalah hak wanita. Jadi pada 9 dari dasar-dasar konsep HAM ini itu sudah ditulis, sudah dikonsepkan oleh negara kita lewat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 gitu. 199. Nah, itu tahun itu. Nah, dari dasar pemikiran konsep HAM itu, dasar konsep HAM itu kan kalau di negara kita itu memang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu. Nah, kemudian mengakar, kemudian menjadi pengembangan, digunakan oleh pemerintah, kemudian digunakan oleh organisasi bantuan hukum, kemudian seperti Kontras, LBH, PAHAM itu kan adalah pusat advokasi dan HAM. Nah, itu kemudian organisasi-organisasi yang memang sebagai pembela HAM yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian itu dasar-dasar HAM ya, dasar-dasar HAM yang jelasnya itu pokoknya di sini, larinya ke sini dasar-dasar HAM-nya. Yang harus kawan ketahui sebelum kita ke poin kedua dari diskusi kita, dasar-dasar HAM di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 seperti itu. Nah, yang poin kedua itu adalah refleksi pelanggaran HAM dan kejahatan. Nah, saya juga sedikit bercerita kalau saya merefleksi dari pelanggaran dan kejahatan HAM yang ada di Indonesia itu, kita yang paling dekat itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 itu tercatat ada 1000 lebih pengaduan kejahatan HAM yang ada di Indonesia. Tapi ada 3. Tahun 2019 itu ada 3 kejahatan besar. Yang pertama itu penolakan hasil pemilu tahun 2019. Nah, pada penolakan hasil pemilu 2019 ini banyak kerusuhan,
kemudian intimidasi, kemudian penganiayaan, kemudian penculikan. Nah, ketika hasil pemilu itu ditolak, kita kan udah tahu, kawan-kawan udah tahu pada bulan Mei 2019 itu demo besar-besaran yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Ketika itu dilakukan di depan gedung Bawaslu RI di Jakarta, itu banyak menelan korban. Pokoknya memang itu peristiwa yang sangat tidak bisa dilupakan oleh negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah peristiwa reformasi di korupsi. Nah, kalau teman-teman sering nongkrong di Instagram, jadi anak Telegram atau Instagram, itu kan banyak tuh Instagram yang memang mengkampanyekan reformasi di korupsi. Nah, reformasi di korupsi itu adalah tema besar atau tagline lah gitu. Kalau dalam ilmu ekonominya bisa dikatakan tagline ya. Nah, tagline dari gerakan seluruh masyarakat sipil termasuk mahasiswa, pelajar, buruh yang kita yang merangkup ke masyarakat sipil, bergerak ketika itu menolak tujuh tuntutan reformasi di korupsi itu. Nah, reformasi di korupsi itu memang ketika itu yang dari beberapa tuntutan itu adalah segera sahkan RUU KPK, kemudian RUU PKS, segera sahkan RUU ke PKS, kemudian menolak sistem negara yang memang tidak cocok ketika itu, kemudian menolak oligarki ketika itu. Nah, itu jadi dalam rentang waktu Mei 2019 ketika peristiwa penolakan hasil pemilu, kemudian ada gerakan reformasi di korupsi. Nah, yang terakhir itu adalah peristiwa yang ada di Papua. Nah, peristiwa yang terjadi di Papua itu adalah bentuk kerusuhan ataupun kejahatan dan pelanggaran HAM yang berbasis ras gitu atau rasis gitu. Nah, itu kan bermula ketika di Surabaya ada ketika itu asrama dari anak-anak mahasiswa Papua ini diserang oleh kelompok tertentu, dan disitulah awal dari kerusuhan itu terjadi sampai merebak sampai ke Wamena seperti itu. Bahkan ketika peristiwa Wamena itu kita ketahui bersama-sama, bahkan orang Minang yang merantau ke sana banyak yang meninggal seperti itu. Nah, ada tiga rentetan dari peristiwa di sepanjang 2019 itu. Yang pertama itu adalah penolakan hasil pemilu 2019, yang kedua adalah reformasi di korupsi, yang ketiga adalah peristiwa kerusuhan di Papua. Nah, seperti itu. Nah, yang poin ketiga, kita lebih enaknya diskusi ya. Lebih enak diskusi, kita coba batasi waktu ya. Nah, poin ketiga itu adalah advokasi hak asasi manusia. Jadi gini kawan-kawan, saya coba bagi bagikan dua ya. Pertama itu advokasi itu sebenarnya kalau dalam artian secara versi saya, advokasi itu adalah membela apa yang kita tuntut gitu. Nah, kalau hari ini yang kita bela adalah HAM, nah kita adalah mengadvokasi HAM. Nah, seperti itu. Nah, advokasi ini sebenarnya macam-macam. Bisa dilakukan salah satunya sebelum kita ke sana, tadi saya coba sampaikan ada dua jenis advokasi. Yang pertama itu advokasi legitasi. Nah, advokasi legitasi ini contohnya misalnya ada orang yang butuh bantuan hukum. Misalnya tanah dia di sengketa. Nah, ketika tanah dia di sengketa itu orang pasti minta bantuan hukum. Nah, bantuan hukum itu pasti ke advokat, ke pengacara seperti itu. Nah, ke pengacara inilah
adalah bentuk dari advokasi ligitasi. Nah, misalnya teman-teman ini ada penangkapan mahasiswa. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan ataupun membantu dari mahasiswa yang ditangkap ini, kita pasti minta bantu sama pengadilan. Nah, itulah adalah advokasi ligitasi. Seperti itu. Nah, itu yang advokasi ligitasi. Nah, yang kedua adalah advokasi non ligitasi. Nah, advokasi non ligitasi ini adalah advokasi tanpa pengadilan. Nah, advokasi tanpa pengadilan ini seperti melakukan gerakan massa. Yang pertama itu adalah gerakan massa, kampanye, kemudian mengumpulkan orang banyak, kemudian memberi pemahaman hukum kepada masyarakat, atau itu bisa dikatakan bentuk tugas-tugas paralegal ya, kalau di hukumnya itu adalah paralegal. Nah, seperti itu. Nah itu adalah bentuk dari advokasi non ligitasi. Nah, hari ini kalau di Bukit Tinggi itu ada advokasi non ligitasi itu seperti aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan itu bisa dikategorikan adalah advokasi non ligitasi, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan aksi Kamisan ini adalah termasuk kategori non ligitasi? Karena yang dilakukan aksi Kamisan ini adalah bentuk perjuangan advokasi lewat kampanye. Jadi ada kasus HAM misalnya, pelanggaran HAM yang tahun 98 yang hari ini belum selesai, hari ini terus diperjuangkan. Nah, yang untuk benar-benar terus perjuangannya hidup, kita melakukan kampanye itu ya lewat aksi Kamisan, seperti itu. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh pejuang HAM, aktivis HAM, itu banyak dia lewat sektor mana, seperti itu. Maksudnya sektornya terserah, bisa lewat ligitasi atau yang non ligitasi, seperti itu. Nah, hari ini kalau keberhasilan dari lembaga-lembaga bantuan hukum untuk mengadvokasi dari orang-orang korban-korban dari pelanggaran HAM ini, bisa dikatakan udah banyak, seperti itu. Nah, banyak yang telah berhasil, seperti hari ini yang berhasil melakukan advokasi itu LBH. Nah, korban-korban dari pelanggaran HAM itu memang banyak rakyat miskin atau rakyat kelas bawah, seperti itu. Dan hari ini LBH kemudian seperti LBH Kontras itu berhasil melakukan bantuan hukum kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan hukum tersebut, seperti itu.